Ada 4 sekawan yang kerap ngumpul dan nongkrong bareng. Masing-masing bernama Syarifuddin alias Didin, Dedi alias Dendi, Juwana alias Juan, dan Hairudin alias Hoiri. Didin berusia 40 tahun, paling tua di antara ketiga temannya yang berusia 20-an. Awalnya, Didin kenal dengan Hairudin lewat Facebook. Didin sempat mengasuh Hairudin. Selanjutnya, Didin berkenalan dengan Dedi dan Juan yang merupakan kakak beradik. Namun sejak akhir Agustus 2020, 4 sekawan itu hanya tinggal 3 sekawan. Sebabnya Didin tidak pernah ikut ngumpul lagi. Pria itu pergi dengan sepeda motornya dan tidak pulang juga. Keluarga Didin yang cemas mencari-cari dirinya. Sang adik Reni beberapa kali bermimpi ditemui Didin yang minta pertolongan agar keluarga mencari dirinya sebab dia ingin pulang. Dalam mimpi, Reni melihat sosok Didin dalam keadaan sehat dan mengenakan pakaian terakhir yang dikenakan saat meninggalkan rumah. Anggota keluarga lainnya juga didatangi Didin dalam mimpi. Keluarga mencari terus keberadaan Didin. Mereka menyebar poster orang hilang, mencari di kawasan Bogor, juga melaporkan hilangnya Didin ke polisi, bahkan mencoba bertanya pada Cenayang. Mereka juga mendatangi teman-teman Didin, termasuk Juan yang terakhir dikunjungi Didin. Tapi Juan bilang setelah mengunjunginya, Didin pamit pulang. Juan yang prihatin turut membantu keluarga mencari Didin. Tapi semua nihil, sosok Didin tidak ditemukan. Dan demikianlah meski 3 bulan sudah Didin hilang, hidup harus terus berjalan. Teman-teman Didin tetap melakukan aktivitas keseharian seperti biasa, termasuk kakak beradik Dedi dan Juan yang merupakan tukang bakso keliling. Keduanya tinggal bersama di sebuah kontrakan di Jalan Raya Muhtar, Gang Kopral Daman, Sawangan, Depok. Pada Minggu 15 November 2020, terjadi kesibukan di kontrakan Dedi dan Juan. Juan dengan dibantu temannya Hairudin sibuk memindahkan barang-barang sebab Juan memutuskan mengakhiri sewa kontrakan. Setelah semua barang dipindahkan, Juan mengunci pintu kontrakan dan menitipkannya kepada penghuni kontrakan lainnya. Tak lupa dia mengirim pesan WA kepada pemilik kontrakan, dirinya tidak melanjutkan sewa dan sudah menitipkan kunci. Juan juga menyampaikan maaf lantai keramik ada yang pecah karena ulah kakaknya Dedi, tapi dia sudah menggantinya. 3 hari kemudian, Rabu siang 18 November 2020, pemilik kontrakan Sukiswo bersama beberapa pria lainnya datang untuk memperbaiki toilet kontrakan yang tadinya ditempati Juan dan Dedi. Saat mereka melihat lantai, ada keramik yang sudah diganti Juan, berbeda dengan warna keramik lainnya. Sukiswo memeriksa lantai keramik lalu mengetoknya. Terdengar bagian bawah seperti kosong, kopong. Karena khawatir pemasangan keramik tidak beres, mereka pun membongkar keramik itu. Tampak lapisan semen masih baru. Mereka terus membongkar dan mendapatkan tanah lembek yang mereka gali hingga kedalaman 60 cm. Tercium bau tidak sedap, seperti bau bangkai. Penggalian dihentikan dan selepas maghrib kembali dilanjutkan hingga sedalam 1 meter. Dan mereka menemukan sesuatu yang mengerikan, tulang dengkul manusia. Penggalian kembali dihentikan dan penemuan segera dilaporkan kepada ketua RT, RW, serta polisi. Pukul 8 malam, kontrakan sudah dipenuhi anggota Polsek Sawangan Depok dan warga sekitar. Penggalian dilanjutkan hingga ditemukan mayat laki-laki. Mayat segera dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk keperluan visum. Sementara itu polisi mendapat informasi dari pemilik kontrakan, penyewa terakhir adalah Dedi dan sang adik Juan. Dan sebelum pindah dari kontrakan, Juan menyampaikan pesan lewat WA, dia telah mengganti lantai keramik yang pecah. Tentu saja kecurigaan langsung tertuju pada Juan. Polisi yakin pemuda itu ada sangkut pautnya dengan mayat yang dikubur di kontrakan. Polisi pun segera memburu Juan yang berhasil diringkus di kawasan tempat tinggalnya di Gunung Pongkor, Bogor. Dia mengaku mayat yang dikubur di kontrakan itu adalah Dedi sang kakak, dan dia mengubur Dedi dengan bantuan temannya Hairudin. Polisi berhasil meringkus Hairudin di Kampung Parigi, Ciseeng, Bogor. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Juan dan Hairudin membunuh Dedi? Begini ceritanya.
Pada Sabtu 7 November 2020, Juan yang baru saja pulang berjualan bakso bertengkar dengan sang kakak Dedi. Pertengkaran itu sudah terjadi berulang kali, bikin Juan tak bisa lagi meredam kebencian dan amarahnya pada sang kakak. Akibatnya dia tidak bisa tidur. Pukul 1 dini hari memasuki Minggu 8 November, Juan ke dapur mengambil tabung gas ukuran 3 kg dan menghampiri Dedi yang sedang tidur pulas. Tanpa pikir panjang, dia hantamkan tabung gas ke kepala dan dada Dedi sebanyak 5 kali. Dedi mengerang. Juan segera menutup wajah si kakak dengan bantal agar tidak bersuara dan mengikat tangannya dengan tali plastik. Karena Dedi masih bergerak, Juan menghajar kemaluan Dedi 3 kali dengan siku hingga si kakak tidak bergerak lagi. Untuk memastikan Dedi tewas, Juan membekap wajahnya dengan bantal. Setelah itu dia simpan jasad Dedi di dalam kulkas kosong. Pukul 5 pagi, Juan pergi ke rumah keluarganya di kawasan Gunung Pongkor, Bogor, sekaligus menemui temannya Hairudin yang juga tinggal di kawasan Bogor. Dia ceritakan semuanya dan minta tolong, bantu aku menguburkan Dedi di dalam kontrakan. Hairudin menyanggupi. Dengan membawa peralatan berupa palu dan pahat, mereka kembali ke kontrakan di Gang Kopral Daman, Sawangan. Setiba di kontrakan sudah pukul 5 sore. Juan dan Hairudin langsung membongkar lantai dengan menggunakan palu dan pahat. Setelah 2 keramik terbongkar, mereka menggali tanah dengan palu dan pahat secara bergantian, lantas menyerok tanah dengan piring plastik. Setelah tergali lubang sedalam 1 meter, mereka masukkan mayat Dedi ke dalam lubang, lalu menutupnya dengan tanah yang tadi mereka serok. Untuk sementara, pekerjaan usai. Juan dan Hairudin pulang ke Bogor. 3 hari kemudian, pada Rabu 11 November, Juan dan Hairudin kembali ke kontrakan di Sawangan dengan membawa keramik dan semen. Mereka mengerjakan pemasangan keramik di lantai tempat Dedi dikubur. Esoknya, mereka pindahkan barang-barang di kontrakan, termasuk gerobak bakso milik Juan ke rumah di Bogor. Tapi pekerjaan belum selesai. Pada Sabtu 14 November, seorang diri, Juan kembali ke kontrakan di Sawangan untuk melanjutkan pemasangan keramik lantai dapur. Setelah beres, kunci dititipkan pada tetangga dan Juan mengirim WA kepada pemilik kontrakan, dirinya sudah pindah dan keramik yang rusak sudah diganti. Demikian kurang lebih pengakuan Juan kepada polisi. Tapi pengakuan itu belum selesai sebab masih ada pengakuan lainnya yang mengejutkan polisi. 3 bulan yang lalu, saya dan Hairudin juga membunuh seseorang, kata Juan kepada polisi. Korbannya adalah Didin, teman yang sering nongkrong bareng mereka. Sudah 3 bulan terakhir, keluarga Didin mencari-cari pria berusia 40 itu tanpa hasil. Ternyata Juan dan Hairudin menyimpan dendam pada Didin. Menurut mereka, Didin seorang gay, penyuka sesama jenis. Sejak lama Didin kerap memaksa Hairudin melakukan hubungan sesama jenis. Dan terakhir dia juga mulai nekat mengajak Juan melakukan hal serupa. Juan marah dan menolak mentah-mentah sebab dirinya akan menikah dengan pacarnya. Kelakuan Didin inilah menurut Juan bikin dirinya dan Hairudin memendam dendam hingga mereka sepakat membunuh Didin. Dan demikianlah pada Selasa sore 25 Agustus 2020, Juan dan Hairudin merencanakan pembunuhan lewat komunikasi di HP. Hari Kamis rencananya Bang Didin mau ke sini, pasti bawa motor. Kita bunuh aja dia, terus motornya kita jual, uang kita bagi, kata Juan. Lebih baik kita begal aja di jalan, jangan dimatiin, kasihan, jawab Hairudin. Kalau kita begal, terus dia lapor polisi, kita bakalan dipenjara. Lebih baik matiin aja sekalian, kata Juan lagi. Iya, tapi sebelum kita bunuh kan kita harus pikir dulu. Kalau sampai kita dicari polisi gimana? Kata Hairudin bimbang. Udah, santai aja. Pokoknya ntar Kamis langsung sikat aja, tegas Juan. Emangnya nanti ngebunuhnya pakai apa? Tanya Hairudin. Nah, selanjutnya Juan pun mengajak Hairudin mencari senjata pembunuh di rumah kosong milik kakak Juan. Di sana mereka menemukan knalpot dan besi kerangka sepeda motor bekas. Kita bunuh Didin dengan alat-alat ini, kata Juan. 2 hari kemudian pada Kamis sore 27 Agustus, Didin, Hairudin, dan Juan berkumpul di rumah Juan di kawasan Bogor. Seperti biasa, ketiga teman itu berbincang sambil ngopi.
Lalu mereka nongkrong di rumah kosong milik kakak Juan di kawasan Gunung Pongkor, Bogor. Tidak terasa hari semakin malam, pukul 11:30. Didin tertidur di rumah kosong. Sementara itu Juan dan Hairudin mengambil alat-alat pembunuh berupa besi rangka sepeda motor dan knalpot bekas. Mereka hampiri Didin yang sedang tertidur pulas. Juan langsung memukul kepala Didin dengan knalpot bekas, sedangkan Hairudin menghajarnya dengan potongan besi rangka sepeda motor. Didin terbangun dan berteriak kesakitan. Kembali Juan menghantam kepala Didin 3 kali dengan knalpot bekas. Hairudin lanjut menghajar perut Didin dengan potongan besi hingga pria itu terkulai tidak berdaya. Untuk memastikan Didin tewas, Juan membekap mulutnya dengan kemeja. Sudah pukul 12:30 tengah malam Jumat 28 Agustus 2020, Juan mengambil uang dari dompet Didin sebesar 450.000. Lalu kedua pemuda itu mengangkat jasad Didin ke kebun di belakang rumah kosong. Di sana mereka menggali lubang dan mengubur Didin. Juan dan Hairudin lalu membagi dua uang yang diambil dari dompet Didin. Selanjutnya lewat Facebook, mereka jual sepeda Didin yang laku 2,8 juta. Hairudin mendapat bagian 1 juta, sedangkan selebihnya diambil Juan. Mereka juga berhasil menjual HP Didin seharga 800.000 yang kemudian mereka bagi dua. Demikianlah pengakuan Juan dan Hairudin tentang pembunuhan Didin. Setelah 3 bulan keluarga mencari-cari, akhirnya kuburan Didin di kebun di belakang rumah kosong di kawasan Gunung Pongkor, Bogor dibongkar. Kerangkanya diserahkan kepada keluarga. Pemakaman dilaksanakan di TPU Sawangan Lama, Pengasinan, Kota Depok. Keluarga Didin tidak menyangka pria itu dibunuh oleh Juan dan Hairudin, temannya sendiri. Padahal menurut keluarga, selama ini Didin begitu baik pada Juan dan Hairudin. Dia membantu mencarikan kerja, memberi uang, dan menuruti keinginan mereka. Keluarga ingin Juan dan Hairudin dihukum mati, nyawa bayar nyawa. Semuanya hukum mati aja udah. Nyawa dibayar nyawa. Nggak mau dihukum hidup. Soalnya orangnya tuh takut balas dendam ke keluarga. Apabila dapat hukuman berapa tahun takutnya keluar balas dendam ke keluarga gitu. Makanya kita juga nanti mau minta perlindungan juga ke apa gitu. Kan waktu itu ke Polda, mau minta perlindungan ke LP apa gitu. Suruh ke situ perlindungan kepada untuk korban. Karena kan situ banyak anak kecil ya. Namanya takut kita nanti minta perlindungan. Itu memang sudah lama kenal ya Mbak antara korban? Udah lama, hampir. Kalau sama Khair itu hampir 5 tahun, 6 tahun. Kalau sama Juan itu setahun lebih, setahun setengah. Mbak, kalau untuk awal perkenalan almarhum Didin dengan Juan dan Hair ini seperti apa sih? Nih, dia dari Facebook, tapi ada satu pertama yang kenalan. Ada satu orang. Nah, siapa nggak tahu, lupa namanya. Nah, di situ ketemu si Hoyer. Si Hoyer di Asu, ketemu si Dendi sendiri, tapi semua teman-temannya ada semua di sana. Ada yang Kumasaha, si Diki masih ada di sana. Semua dia kenal. Ya, hampir semuanya di sana. Nah, ada kenal semua. Harapan dari keluarga setelah ini apa Mbak? Seperti apa? Nyari perlindungan udah gitu. Ya, menghukum itu yang pelakunya seberat-beratnya sampai hukum mati. Kerabat Didin lainnya yang bernama Sebastian kepada media mengatakan dia mengenal 4 sekawan Didin, Dedi, Juan, dan Hairudin. Menurutnya mereka gay. Bahkan penyimpangan seksual Didin sebenarnya sudah diketahui kalangan keluarga dan sahabat-sahabat Didin. Jika motif Juan dan Hairudin membunuh Didin karena marah dan dendam pria itu memaksa mereka berhubungan sesama jenis, lalu apa motif Juan membunuh kakaknya Dedi? Hal ini ada hubungannya dengan niat Juan untuk menikah. Berdasarkan akun Facebooknya, Juan pacaran sejak Januari 2020. Pacar Juan juga menulis di profil Facebooknya dengan kalimat calon istri sultan. Kepada media Juan berkata, Dedi kadang suka marah-marah nggak jelas. Saya salah dikit aja langsung dibentak. Langsung marah gitu, biasanya kalau jualan bakso sepi, terus kalau saya salah bikin bakso, dia langsung marah. Nah, menurut Juan, sejak 2 bulan terakhir, emosi sang kakak Dedi semakin menjadi-jadi karena Juan minta izin menikahi pacarnya. Dedi tidak setuju sebab dirinya belum menikah, dia tidak sudi dilangkahi sang adik. Juan berusaha membujuk dan malah menyarankan Dedi juga menikah. Nanti biayanya kita tanggung bareng-bareng. Tapi Dedi tetap menolak.
Pada 6 November 2020, Juan mengubah status Facebooknya menjadi bertunangan. Dan 2 hari kemudian pada 8 November, ketika dia kembali bertengkar dengan Dedi soal rencana pernikahan, Juan pun membunuh sang kakak dan menguburnya di bawah lantai kontrakan. Persidangan kasus pembunuhan yang dilakukan Juan dan Hairudin digelar di Pengadilan Negeri Depok. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut Juan vonis mati dan Hairudin vonis penjara seumur hidup. Setelah melewati serangkaian persidangan, akhirnya majelis hakim menyatakan Juan dan Hairudin terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana. Keduanya divonis penjara seumur hidup. Setelah membunuh, tampaknya Juan tidak menyesal dan malah tampak senang mengunggah foto di Facebook dengan kalimat sesumbar tentang aksi pembunuhan yang mereka lakukan. Tubuh kami memang kecil, tapi nyali kami besar. Kalian anak sekolahan tawuran bergerombolan. Kami berdua nyawa orang bisa hilang tanpa ditemukan. Hanya kita dan Tuhan yang nyaho. Serial killer atau pembunuh berantai adalah seseorang yang membunuh 3 atau lebih orang dalam periode waktu lebih dari 1 bulan dengan jeda waktu di antara pembunuhan. Pembunuhan-pembunuhan itu seringkali didorong oleh kesenangan atau sensasi psikologis. Nah, Juan dan Hairudin bisa dibilang calon serial killer dengan 2 korban. Untung saja mereka segera tertangkap. Jika tidak, mungkin saja jatuh korban-korban berikutnya hingga mereka menjadi serial killer yang sesungguhnya. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.